Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Mutiara selaku ketua dari kelompok 5 dan malam ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami yang bernama Rabunditir Hijab. Rabunditir sendiri itu terinspirasi dari nama kami berlima, yaitu saya sendiri Tiara, Bungsu, Arindi, Artista, dan Harry. Dan pertama-tama sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat apa itu Rabunditir Hijab. Rabunditir Hijab adalah suatu bisnis yang bergerak di bidang industri kreatif, yang menjual berbagai model hijab yang modern dan syar'i, dengan banyak pilihan warna yang cantik, serta dapat memudahkan dan membantu kaum muslimah untuk mengeksplor kreativitas mereka, sehingga dapat menarik minat para muslimah untuk memakai jilbab. Dan kami akan meluncing 3 produk perdana kami. Yang pertama adalah pasmina serta hijab square. Keduanya terbuat dari bahan ceruti baby doll. Dan yang ketiga adalah ciput rajut 2 warna. Selanjutnya mari kita mulai kepada background bisnis. Alasan mengapa kami memilih bisnis ini adalah pengalaman pribadi serta lingkungan sekitar dan stigma masyarakat. Banyaknya teman-teman yang bercerita, bahkan pengalaman dari saya sendiri dan teman-teman yang lain, seperti kebingungan untuk model hijab yang itu-itu saja, sedangkan kami ingin mengeksplor, mencoba sesuatu yang baru, dan stigma masyarakat juga yang menganggap kalau hijab itu adalah suatu model yang monoton. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kini hijab menjadi style dan tren bagi semua kalangan. Jadi terlepas dari semua stigma tentang wanita berhijab, kami di sini ingin membuktikan bahwa produk yang kami kembangkan bisa masuk dan menembus pasaran. Maka dari itu, solusi yang kami coba untuk kembangkan atas background bisnis kami sebelumnya adalah kami mencoba menciptakan jilbab agar tidak terkesan monoton, lebih kekinian dan menarik lagi. Kami juga meminimalisir budget agar mencapai target kami yang merupakan remaja di kalangan menengah. Selain itu, kami juga ingin menimbulkan self-confidence untuk para wanita muslimah yang agar lebih percaya diri lagi dalam menggunakan hijabnya dan menjalankan kewajiban sebagai wanita muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Arindi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, Rabunditir Hijab. Di sini kami akan membahas tentang target market. Target market Rabunditir Hijab adalah wanita muslimah yang berusia antara 14 hingga 30 tahun yang bertempat tinggal di Indonesia dengan pendapatan menengah. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, target market kami adalah dimulai dari murid-murid pelajar yang berada di jenjang SMA, wanita yang berusia 20 tahun ke atas, sampai wanita dewasa yang berusia 30 tahun. Halo, nama saya Artista Fitri Aprilia. Di sini saya akan membahas mengenai market size Rabunditir. Market size sendiri merupakan cara kita untuk mengetahui seberapa besar sih pasar produk kita di luar sana. Baik, market size kita ada TAM, SAM, SOM, dan penghitungan market size itu sendiri. Saya akan membahas satu-satu ya. Pertama, ada TAM atau Total Available Market, merupakan total permintaan suatu barang per bulannya. Melalui research kami, ternyata permintaan hijab per bulan di Indonesia bisa mencapai 77,58 piece loh. Yang kedua adalah SAM atau Served Available Market, merupakan segmen dari TAM, merupakan target yang
akan membeli produk-produk kita potentially. Nah, karena target kami adalah wanita muslim berusia sekitar 14 sampai 30 tahun, dan riset kami menunjukkan bahwa jumlah wanita berkriteria tersebut di Indonesia merupakan sekitar 107,64 juta jiwa. Oke, dan yang terakhir ada SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market, di mana SOM ini sendiri ada penghitungannya, yaitu diambil dari sum dikali market percentage. Nah, jadi pertama saya akan menunjukkan terlebih dahulu mengenai market percentage dari Rabun Dittiar. Rabun Dittiar memiliki sekitar 50 kompetitor, sehingga market percentage kami menjadi 2%. Nah, 2% ini akan kami gunakan untuk penghitungan SOM, di mana sum dikali 2%, yaitu 107,64 juta jiwa dikali 2% menjadi 2,15 juta jiwa di Indonesia. Itu merupakan bagian target dari Rabun Dittiar di seluruh total pasar. Yang terakhir adalah market size, merupakan hasil dari SOM dikali rata-rata harga jual dikali rata-rata konsumsi per tahun. SOM-nya adalah 2,15 juta, rata-rata harga jual kami 35.000, dan rata-rata konsumsi per tahun atau berapa kali sih customer akan membeli produk kami per tahun itu sekitar 3. Jadi totalnya market size kami ada 225.750 juta rupiah. Itu terlihat seperti muluk-muluk, tapi ini adalah market size yang dapat kami capai di kemudian hari. Tentu saja di awal-awal kami tidak akan mendapatkan sebanyak itu, tapi setidaknya kami tahu sebanyak itulah bagian atau kesempatan kami untuk melakukan penjualan. Terima kasih. Dilanjutkan ke segmen selanjutnya. Halo, nama saya Artisa Fitria Aprilia. Di sini saya akan membahas mengenai financial plan Rabun Dittiar Hijab yang terdiri dari business budget dan juga BEP atau break even points. Di business budget sendiri, saya akan membahas mengenai fixed cost, overhead cost, dan juga variable cost yang akan memudahkan kita menghitung harga jual. Sedangkan BEP, kita akan membahas mengenai BEP unit maupun BEP rupiahnya. Bisnis budget yang pertama ada fixed cost yang terdiri dari mesin obras 1 piece sebesar Rp850.000, manekin 5 piece sebesar Rp110.000, lemari stok sebesar Rp1.500.000, dan perizinan usaha sebesar Rp5 juta dengan total fixed cost Rp9.110.000. Di overhead cost, kami membuat per 95 pieces karena per satu roll hijab dapat menghasilkan 95 piece hijab, sehingga ini akan memudahkan penghitungan kami. Ada kain diamond seruti merupakan fabric utama dari Rabun Dittiar sebesar Rp2.500.000 per roll, benang Rp20.000, jarum 1 box Rp10.000, label Rp13.000, packaging Rp100.000, greeting card Rp20.000, modal per bahan hijab jadi totalnya Rp2.663.000. Karena ini per 95, sehingga saya akan bagi 95 menjadi modal bahan berhijabnya Rp28.031. Di monthly variable cost, kita ada upah karyawan untuk 1 orang sebesar Rp1.500.000, kuota internet Rp100.000, pulsa Rp100.000, biaya aplikasi desain Rp100.000, biaya pembuatan banner Rp30.000, biaya transportasi Rp250.000, dan biaya listrik Rp250.000 per bulannya, sehingga total monthly variable cost Rp2.330.000. Modal total per hijab perhitungannya yaitu modal bahan ditambah biaya variabel bulanan yang sudah dibagi dengan target jual per bulan, yaitu Rp28.031 ditambah Rp7.700 itu dari Rp2.330.000 dibagi 300 karena target jual kami per bulan 300, menjadi modal total per hijabnya Rp35.731. Harga jual yaitu bahan baku modal ditambah bahan baku modal yang sudah dikalikan dengan markup. Kami mengambil 20% untuk markup kami, sehingga harga jual kami Rp35.000 plus Rp35.731 plus Rp7.146, sehingga totalnya menjadi Rp42.877. Tapi kami bulatkan untuk pengecil saja menjadi Rp42.000. Break even point atau BEP.
Di sini saya mau bahas pertama adalah BEP unitnya yang akan kami dapatkan dengan cara biaya tetap dibagi dengan harga per unit yang sudah dikurangi dengan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit ingat adalah biaya variabel bulanan yang sudah dibagi dengan target jual. Jadi 7.700 tadi ya. Biaya tetap 9.110, harga per unitnya 42.000. Jadi mari kita hitung totalnya menjadi 265,6, pembulatan ke atas menjadi 266 unit untuk BEP unitnya. Sedangkan BEP rupiah kami didapatkan dari biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit yang sudah dibagi dengan harga per unitnya. Sedangkan kontribusi margin per unit itu sendiri adalah harga jual yang dikurangi dengan variabel cost-nya tadi, yaitu biaya variabel per unitnya. Ya, mari kita hitung bersama-sama. Biaya tetapnya adalah 9.110.000, sedangkan kontribusi margin per unitnya adalah 42.000 dikurangin 7.000, dan harga per unitnya Rp28.000, sehingga totalnya semuanya menjadi Rp7.406.500 untuk BEP rupiah kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bung Sunur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan bagian value proposition. Saya akan jelaskan kembali tentang rambut detail hijab. Rambut detail hijab merupakan suatu jenis hijab yang dijual dengan berbagai model yang modern dan syar'i, dengan warnanya banyak dan cantik yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen secara langsung. Produk kami ini memudahkan dan membantu kaum muslimah untuk mengeksplorasi kreativitas fashion mereka sehingga dapat menarik minat para muslimah lain untuk menggunakan hijab. Proses pemasaran kami lakukan secara face-to-face, pabrik produksi, dan berbagai media sosial. Harga yang kami patok pun sesuai dengan kualitas, karena target utama kami adalah kualitas. Maka dari itu, apa yang membedakan produk kita dengan yang lain? Rambut di hijab fokus ke hijab dengan model simple tetapi elegan, tidak menerawang, nyaman dipakai sehari-hari, banyak warna yang cantik, dan packagingnya pun menarik. Maka dari itu, rambut di hijab mempunyai filosofi ingin memudahkan muslimah mendapatkan hijab yang berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau, dengan warna hijab yang banyak dan cantik sehingga tetap stylish. Berikut adalah beberapa contoh produk dari rambut detail hijab. Yang pertama adalah hijab pasmina dan hijab segi empat. Bahan utama yang kami gunakan adalah diamond ceruti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian revenue stream dan model. Yang pertama adalah penjualan hijab. Untuk penjualan hijab kami lakukan secara online maupun offline. Untuk penjualan melalui online kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya. Kami juga menggunakan platform belanja online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan berbagai platform online lainnya. Selanjutnya adalah member, dropshipper, dan reseller. Untuk rencana ke depannya, kami juga membuka reseller untuk agar bisnis kami semakin berkembang. Kemudian adalah komunitas hijaber dan influencer. Dengan banyaknya para hijabers dan influencer yang menggunakan hijab kami, itu akan memperluas target pasar kami. Karena mereka akan memberitahu sesama hijaber dan followers dari influencer tersebut untuk menggunakan produk kami. Ini merupakan salah satu langkah kami dalam mempromosikan produk secara mulut ke mulut. Demikian penjelasan revenue stream dan value proposition dari saya. Terima kasih. Di slide kali ini, saya akan membahas tentang marketing strategi dari Rabun Detail Hijab. Di sini terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dalam bisnis. Rabun Detail Hijab selalu berusaha untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah maupun kesalahan yang ada dalam bisnis kami, sehingga diharapkan ke depannya Rabun Detail Hijab akan menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal produksi dan kualitas produk maupun dalam hal marketing ataupun pemasaran. Yang kedua, melibatkan semua pihak. Dalam mencapai tujuannya, kami melibatkan semua pihak agar tujuan yang telah kami rencanakan bisa berjalan sesuai rencana.
Yang ketiga, berani mengambil resiko. Dalam hal bisnis, tentu saja ada dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Sehingga kami selalu berusaha untuk siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Yang keempat, membagi pekerjaan dengan benar. Dalam sebuah tim, membagi pekerjaan dengan benar adalah suatu hal yang sangat penting. Karena dengan pembagian pekerjaan yang benar, maka pekerjaan pun bisa berjalan sesuai dengan rencana kita dan juga berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi. Selain memasarkan produk jasa offline, kami juga akan memasarkan produk kami secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Yang keenam adalah berinovasi dalam menciptakan produk. Kami berusaha untuk selalu menciptakan atau memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketujuh, membangun relasi baik kepada pelanggan maupun rekan bisnis. Dengan menjaga hubungan atau relasi yang baik dengan pelanggan, diharapkan pelanggan bisa menjadi pelanggan yang loyal dan selalu melakukan repeat order kepada Rabun Beauty Richard. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang kompetitor dan core team. Dalam kompetitor, saya akan menerangkan dalam dunia bisnis memang sangat ketat persaingan, tetapi tidak memungkinkan kita untuk mundur dalam dunia bisnis. Memang sangat banyak produk yang serupa sehingga memperketat persaingan dalam dunia bisnis. Kompetitor dalam menyediakan produk hijab ini adalah brand lain yang memproduksi barang-barang yang setipe dengan kualitas harga rebunditir seperti Umamah Hijab, Ansya Hijab, kemudian Tadira Hijab. Tetapi kami pun bukan cuma menjual produk yang bersaing, melainkan juga kami menjaga keramahan, amanah, kemudian kenyamanan dalam melayani customer, sehingga membuat mereka berkeinginan kembali untuk membeli produk kami. Oke, sekarang pada core team. Di sini core team itu dalam dunia bisnis kita mengenal yang namanya core team, yaitu sekelompok orang yang memiliki satu tujuan, visi misi untuk mencapai satu tujuan. Dalam satu tim ini pun mempunyai masing-masing tanggung jawab atau tugas. Yang pertama, marketing customer relation yang ditugaskan kepada saudari Arindi. Beliau akan bertanggung jawab sebagai strategi untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dalam jangka panjang dengan mengkombinasikan kemampuan untuk merespon secara langsung dan untuk melayani pelanggan dengan interaksi yang tinggi. Kemudian pada financial plan and report yang dalam hal ini akan ditugaskan kepada saudari Artista, yaitu mengatur semua keuangan dalam bisnis. Jadi beliau akan mengatur keuangan bisnis dalam perusahaan yang akan kami jalankan. Kemudian pada operational production, yang mana dalam hal ini akan dibebankan tanggung jawab kepada saudari Bungsu, yaitu penyediaan produk atau penyediaan stok barang. Kemudian pada marketing sosial, media translation, pada hal ini akan dibebankan kepada diri saya sendiri, Heri Saputra. Kegiatan pemasaran dengan menggunakan media sosial biasanya berpusat pada usaha sebuah perusahaan untuk menciptakan konten yang menarik perhatian sehingga mendorong para pembaca untuk membagikan konten tersebut melalui jaringan sosial milik mereka. Jadi di sini saya akan pada marketing social media translation ini saya akan membuat
tentang konten-konten atau iklan-iklan nanti di sosial media seperti di WA, Facebook, Instagram, sama kemudian Shopee, shopping online. Kemudian yang kelima atau administration data stock, yang dalam hal ini akan diberi tanggung jawab kepada saudari Mutiara, yakni melakukan kegiatan servis kantor, menyediakan sarana serta servis administrasi perkantoran sesuai sama ketetapan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Jadi beliau akan mengatur jalannya roda perusahaan nantinya. Mungkin itu saja pada kompetitor dan core team dan kompetitor yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah milestone. Milestone adalah suatu impian yang ingin dicapai dengan melakukan usaha serta kerja keras maksimal mungkin. Dan di sini saya akan coba menjelaskan tentang impian dan cita-cita kami untuk produk kami ke depannya seperti apa. Yang pertama adalah bekerja sama dengan departemen store lokal seperti Matahari, Ramayana, dan sejenisnya untuk penempatan produk kami di store-store mereka yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan shipping cargo yang sesuai dengan kriteria kami. Karena kami berencana untuk mengembangkan produk kami sampai ke mancanegara dan lebih dikenal lagi oleh dunia. Yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja di Indonesia agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir tentunya kami ingin membuka store atau butik kami dengan produk muslimah yang lebih beragam lagi. Karena tentunya kami ingin mengembangkan ide serta mengeksplor lagi kreativitas kami agar produk kami ini memiliki lebih banyak lagi varian, baik dalam segi model, bentuk, dan warna. Serta kami juga akan tetap terus mempertahankan ciri khas kami sebagai Rabundi Tier Hijab. Ya, terakhir untuk menjelaskan tentang closer atau penutup. Pada closer ini pertama kesimpulan. Pada Rabundi Tier menyediakan referensi menarik dan kualitas yang terbaik dalam fashion hijab. Produk kami ini bertujuan membantu wanita muslim untuk lebih konsisten dalam menggunakan hijab sehari-hari karena desain yang simple, warna yang menarik, dan harga yang terjangkau. Proses pemasaran pada tahap awal kami melakukan melalui mulut ke mulut, kemudian media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan melalui shopping online platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Harga yang kami tetapkan pun oleh masyarakat menengah ke bawah itu lebih relatif ya. Kemudian kami juga menyediakan kesempatan reseller bagi pihak-pihak yang ingin bergabung. Kemudian yang kedua yaitu saran. Produk kami mengutamakan kepada unsur kenyamanan dengan konsistennya kualitas produk dan customer service yang akan membuat pelanggan merasa spesial, sehingga mereka membedakan hijab yang sudah ada di pasaran dengan produk hijab kami. Oleh karena itu, keramahan dan konsistensi kualitas menjadi sangat penting dalam produk kami. Mungkin sekian presentasi pada malam hari ini dari kelompok 5. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.